keberangkatan Husain keluar dari kotanya menuju ke Kufah, banyak dari sahabat Rasulullah yang mereka berusaha untuk menghalangi Husain bin Ali untuk tidak keluar, tidak berangkat menuju Kufah. Di antara sahabat yang menasihati Abdullah bin Umar, antum catat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Zubair, dan saudaranya Muhammad bin Hanafiyah. Wa kullu haula lamma alimu anna al-Husain yuridu an yakhruja ila al-Kufah nahauhu. Dan mereka semuanya melarang Husain untuk tidak berangkat ke Kufah. Di antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas berkata li Husain lamma arada al-khuruj, ketika beliau ingin keluar ke Kufah, kata Abdullah bin Abbas, laula ayyuzri bi wa bikan nas latajabastu yadayya fi ra'sika falam atruku tadhhab. Kalau seandainya bukan sesuatu pandangan orang-orang kepadamu dan kepadaku, aku akan pegang rambut kau wahai Husain, aku pegang kepalamu ya Husain, aku tidak akan meninggalkan engkau untuk berangkat ke Kufah. Tapi nggak enak dilihat sama manusia, mau dipegang kepalanya sama Abdullah bin Abbas, ditarik, ayo pulang, jangan berangkat. Karena tahu orang Kufah itu pengkhianat semuanya. Pada waktu itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Umar berada di Mekah. Sedikit ya. Dan beliau mendapatkan khabar Husain sudah menuju ke Irak. Sudah berjalan Husain. Jadi Ibnu Umar terlambat tahu. Akhirnya beliau mengejar Husain, butuh perjalanan 3 hari 3 malam. Kejar Husain. Husain sudah berangkat, dikejar oleh Ibnu Umar. Paham di sini? Kemudian Ibnu Umar ketika bertemu dengan Husain, "Aina turid?" "Ya Husain, kemana kau ingin pergi?" "Qala Irak, aku ingin berangkat ke Irak." Wa akhrajalahul kutub, dia membuka semua surat-surat. Ini orang Kufah mau berbaiat saya. Mereka telah mengumumkan bahwasanya mereka ikut saya. Saya akan memimpin di Irak sana, di Kufah. Ini kitab-kitab mereka, ini tulisan mereka, ini janji mereka, ini sumpah mereka kepada saya. Waqad gharruh, dan Husain radhiyallahu taala anhu telah apa? Apa bahasanya? Jangan tertipu apa? Tergoda dengan janji-janji manis para pengkhianat Syiah tersebut. Qala Ibnu Umar la ta'tihim, jangan kau berangkat ya Husain, jangan kau berangkat. Fa abal Husain ila an tadhhab, tapi tetap juga Husain berangkat. Perhatikan, ketika Abdullah bin Umar sudah berusaha untuk menahan Husain tidak berangkat, beliau berkata, "Ya Husain, aku ingin mengkhabarkan kepada engkau sebuah khabar, sebuah hadis dari kakek engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal pada waktu itu, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau ingin mendapatkan dunia? Akan diberikan seluruh dunia yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan berikan. Atau beliau lebih memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kakek engkau wahai Husain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Beliau lebih memilih akhirat. Beliau tinggalkan dunia nih wahai Husain. Apa yang kau cari dari dunia nih ya Husain? Apa yang ingin kau cari dari kekuasaan nih ya Husain?" Tapi Husain tetap, beliau dengan pendiriannya, beliau tetap berjalan. Kemudian Ibnu Umar memeluk Husain dan beliau berkata, "Ya Husain, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari pembunuhan ya Husain. Semoga engkau tidak dibunuh di sana." Ibnu Umar sudah prediksi dia akan dibunuh. Akan dibunuh ketika sampai di mana? Di Kufah. Baik. Kemudian Abdullah bin Zubair qala li Husain, Abdullah bin Zubair juga menasihati Husain, "Aina tadhhabu?" Kemana engkau hendak pergi ya Husain? "Wa tadhhabu ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhaka, la tadhhab." Fa abal Husain ila ay yakhruja. Abdullah bin Zubair berkata, "Kemana engkau hendak pergi ya Husain? Engkau ingin pergi ke suatu kaum yang dia telah membunuh bapakmu? Kamu ingin pergi suatu kaum yang dia telah menusuk saudaramu? Jangan engkau pergi ya Husain." Sahabat Rasulullah yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib, ternyata ada keterlibatan orang-orang Syiah. Terbunuhnya siapa? Ali bin Abi Thalib.
Dan juga keterlibatan orang Syiah, terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Dan ternyata orang Syiah juga terlibat terbunuhnya cucu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kalian buka telinga kalian. Jangan pernah kalian buka hati-hati kalian. Sehebat apapun ucapannya, sebanyak apapun titelnya, ketika mereka mengatakan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah. Orang-orang Syiah adalah orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Apa salahnya dari keyakinan mereka? Mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan Ahlul Bait. Kadzab, pendusta. Jangan pernah antum dengar. Ya, mereka pendusta. Jangan pernah antum dengar. Tutup telinga antum ketika ada ingin menyamakan di antara Sunni dengan Syiah. Ketika mereka menyampaikan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah kecuali perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara ikhtilafiyah, ijtihadiyah, kadzab. Jangan pernah antum dengar. Kalau antum cinta kepada akidah antum, kalau antum cinta kepada agama antum, kalau antum cinta kepada Rasulullah, kalau antum cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, kalau antum cinta kepada Ahlul Baitnya Rasulullah, jangan pernah antum tertipu dengan ucapan-ucapan manis dari orang Syiah dan penyambung lidah-lidah mereka. Bisa difahami?